Drafter, balik lagi di Draft Talk episode kedua. Nah, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi nih dari narasumber yang luar biasa banget. Nah, tapi sebelum itu, kenalin dulu. Nama saya tuh Chandra Pradika dan kali ini narasumbernya silakan nggak? Halo teman-teman Drafter, perkenalkan aku Muhammad Rizky Aditya. Di LDC aku biasa dipanggil Rai, aku dari divisi kompetisi. Oke, kalau boleh tahu, Kak Rai itu angkatan berapa ya? Untuk saat ini aku di angkatan 2022. Angkatan 2022. Oke Kak, kan di LDC ini udah masuk ke pengurusan akhir periode buat angkatan kakak. Nah itu gimana kesan-pesan selama buat periode terakhir ini? Menjalani LDC itu bagaimana? Kalau misalnya pesan dan pesan, sebenarnya untuk awalnya ya, untuk awal menjalani LDC sebenarnya setelah diangkat jadi kepala divisi, awalnya aku merasa kayak bisa nggak ya sampai akhir ini menjabat dan diamanahkan sebagai kepala divisi, apalagi kompetisi kan baru banget bareng Litbang sebagai divisi baru. Jadi awalnya aku ngerasa kayak pesimis untuk bisa apalagi melampaui pencapaian tahun sebelumnya yang dimana bisa meraih banyak prestasi, dan itu jujur agak tertekan sedikit sih karena takutnya setelah kepengurusan aku prestasinya nggak lebih banyak daripada prestasi sebelumnya di tahun sebelumnya gitu. Oh jadi buat divisi kompetisi karena kan kita notabene-nya adalah organisasi keilmuan ya. Jadi divisi kompetisi itu jadi tombak utama, makanya mungkin Kak Rai agak tertekan. Nah, kan lomba yang sering banget diikutin sama LDC itu legislative drafting nih Kak. Menurut Kak Rai, apa sih yang pertama kali Kak Rai siapin buat lomba NA ataupun legislative drafting yang udah Kak Rai ikutin? Oke. Mungkin terkait dengan cabang kompetisi legislatif drafting, banyak yang nilai bahwa cabang itu bisa dibilang sebagai cabang kompetisi yang paling sulit karena memang bisa dilihat dari strukturnya yang beda banget, dan itu sangat kompleks untuk kita merancang sebuah naskah akademik, kemudian kita merumuskan sebuah rancangan undang-undang yang dimana itu butuh ketelitian, butuh riset, kemampuan riset yang oke juga. Jadi aku sepakat dengan yang bilang bahwa cabang kompetisi legislatif drafting adalah cabang kompetisi yang paling sulit di LDC karena memang selain dari kemampuan untuk kita riset, kemampuan untuk kita nulis, tapi kemampuan untuk kita mau menyelesaikan kompetisinya itu menurut aku itu adalah hal yang paling utama dari kompetisi legislatif drafting. Oke, selain legislative drafting, kira-kira yang menurut Kak Rai itu menarik buat diikutin ini tuh apa Kak? Mungkin itu preference ya tiap orang-orang. Cuma kalau aku melihatnya semua cabang lomba itu menarik. Jadi kalau misalkan ditanya yang paling menarik, karena akunya sering lomba esai ya, jadi aku bakal bilang kalau lomba esai yang paling menarik dari yang lain. Mungkin setiap orang akan punya preference masing-masing. Selain itu, ada nggak sih kayak tokoh-tokoh lain atau seorang yang menginspirasi kakak bisa sampai sejauh ini? Untuk motivator mungkin aku bisa bilang Prof. Susi Dwi Haryanti. Aku suka banget sama beliau. Dia juga yang bikin aku mau masuk di jurusan hukum. Pas pertama kali aku melihat beliau sekarismatik itu sebagai seorang perempuan yang intelektualnya sangat tinggi. Jadi itu sih yang bikin aku tertarik untuk mendalami sebagai mahasiswa hukum, apalagi beliau kan sering jadi pembicara di event-event nasional, bisa juga dia sering juga jadi juri di kompetisi nasional. Nah aku pertama kali lihat itu waktu abis pas setelah beberapa lama setelah graduation SMA aku, dia jadi pembicara di event nasional gitu. Nah itu awal mula aku tertarik untuk mau masuk di hukum gitu. Oh, menarik banget sih kalau misalkan motivator atau mungkin idola Kak Rai itu adalah Prof. Susi. Oke, yang selanjutnya masih dalam bidang legislatif drafting. Menurut Kak Rai bisa ceritain nggak
persiapan dan kunci utama apa kalau lagi kita mau ikut lomba legislatif drafting ini? Oke, mungkin untuk kunci utama dalam kompetisi legislatif drafting, aku mungkin bakal sebutin kunci utama dalam lomba, nggak hanya legislatif drafting aja. Itu yang pasti, yang pertama niat kamu untuk mau mau menjadi bagian dari delegasi lomba tersebut. Event itu kamu bukan sebagai delegasi official di LDC, tapi sebagai mandiri, tapi niat adalah hal yang penting menurut aku, karena ketika kamu niat itu udah pasti ada sebuah tuntutan untuk kamu melanjutkan sampai akhir. Karena kalau nggak niat itu otomatis kamu malas-malasan untuk menyelesaikannya. Yang kedua udah pasti keinginan kamu atau komitmen kamu untuk menyelesaikan lomba tersebut. Udah pasti ketika kita berbicara soal komitmen itu kaitannya sama tanggung jawab kamu sebagai yang menjalankan kegiatan tersebut. Karena kan kalau lomba udah pasti kita berorientasi pada aku lomba untuk menang. Karena yang namanya berkompetisi kita selain bersaing juga memang niatnya untuk menjadi juara, karena ketika kita menjadi juara itu menjadi kebanggaan diri kita sendiri sebagai yang menjalankan komitmen tersebut, di mana komitmen tersebut bisa kita manifestasikan dengan bentuk tanggung jawab kita dengan mendapatkan juara tersebut. Oke, jadi persiapan atau kunci paling utama yang pertama itu adalah niat, dan juga yang kedua itu adalah komitmen ya. Karena itu istilahnya menurut Kara itu adalah fundamentalnya ya kalau mau ikut kompetisi. Nah, kalau menurut Kara ini aspek apa sih yang paling sulit dalam menyusun naskah akademik? Aspek yang sulit. Iya. Untuk aspek yang sulit sudah pasti ya, karena legislative drafting adalah proses merancang sebuah norma, sudah pasti yang paling sulit adalah bagaimana kita membentuk norma tersebut agar sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Karena balik lagi, peraturan adalah dibentuk untuk adanya permasalahan di masyarakat. Jadi penting untuk kita sebagai perancang undang-undang tahu kalau misalkan permasalahan yang kita gali dalam penyusunan rancangan undang-undang itu sesuai dengan landasan sosiologisnya. Karena landasan sosiologis itu kan ada di 3 aspek utama dalam perancangan undang-undang kan. Jadi kita sebagai istilahnya kan ketika kita menjadi ikut dalam lomba naskah akademik itu kita enggak hanya menjadi perancang undang-undang tetapi juga sebagai peneliti. Karena sebelum adanya rancangan undang-undang tersebut kita perlu meneliti dulu untuk membuat narasi-narasi yang dimana narasi tersebut bisa menjadi landasan dalam adanya penormaan tersebut. Gitu. Oke, jadi buat kalian yang mau ikut lomba NA ataupun legislative drafting tuh perlu dikaji lagi bahwasanya penggalian masalah itu sangat penting. Jadi buat kalian yang nantinya nonton video ini ya tolong diperhatikan, karena kalian-kalianlah nanti regenerasi LDC yang bakal melanjutin kompetisi terutama legislatif drafting. Nah, selanjutnya nih di bidang esai, kan kita tahu ya kalau Kak Rai itu sering ngikutin lomba esai dan alhamdulillahnya Kak Rai sering menyambut juara-juara, dan juaranya itu juara 1 dan 1 mulu malah. Nah, saya mau nanya nih, dari pengalaman Kak Rai sendiri tentang esai, apa sih yang bikin esai itu menarik buat juri? Mungkin izin jawab terkait dengan apa sih yang menarik bagi juri ketika melihat esai kita. Itu udah pasti yang pertama adalah ide penelitian kita, dimana ide penelitian ini kan adalah pintu pertama yang akan dilihat oleh juri, dimana ide penelitian ini termanifestasi dalam judulnya, dimana judul tersebut adalah yang pertama kali oleh juri dibaca. Karena setiap berkas yang dikirim apalagi kompetisi itu judul sudah pasti terpampang nyata di page pertama. Jadi sudah pasti juri melihat hal tersebut sebagai triggering mereka. Oke, jadi buat kalian juga nih yang mau ikut esai, itu yang paling penting yang dari saya garis bawahi dari jawaban Kara itu adalah ide penelitian. Nah, ide penelitian itu dimanifestasikan itu lewat judul. Karena kenapa? Karena
judul itu menjadi first impression bagi juri. Jadi kalau misalkan judulnya aja udah menarik, ya pasti itu bakal ngehook jurinya buat ngebaca lebih lanjut. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Kak. Kan dalam penulisan esai itu kita harus ngebuat yang namanya argumen. Nah, itu menurut Kak Rai gimana sih caranya kita ngebuat argumen yang kuat? Oke. Mungkin karena esai adalah bentuk narasi argumen ya sudah pasti. Jadi memang menurut aku argumen dalam sebuah esai itu sangat penting. Jadi kalau aku sendiri ketika menyusun esai itu yang pertama kali aku lakukan setelah menemukan ide penelitian dan kemudian telah disusun redaksi judulnya, aku biasanya brainstorming dulu. Jadi brainstorming ini biasanya aku lakukan agar aku bisa tahu bagaimana membuat argumentasi yang sistematis dan bisa menjadi esai yang padu satu sama lain antar narasinya, bahkan antar setiap subbabnya. Jadi selain daripada yang tadi brainstorming itu, yang penting juga daripada penyusunan esai ini yang memang terlihat argumen kita otentik, itu sudah pasti novelty atau kebaruan daripada ide yang kita gagaskan tersebut. Nah, kalau aku sendiri biasanya aku riset dulu dari jurnal nasional maupun internasional berkaitan dengan gagasan yang akan dikonstruksikan atau gagasan yang akan diajukan berkaitan dengan permasalahan dari esai tersebut. Jadi setelah kita nemu nih novelty-nya, barulah kembali kita brainstorming lagi narasi-narasinya, argumentasi-argumentasinya, agar nemu nih kebaruan tadi gitu. Ya. Oke, tadi kan udah disebutin nih sama Kak Rai kayak gimana cara ngebuatnya. Nah, dari Kak Rai sendiri ada nggak sih kayak tips and trick gimana caranya esai itu bisa beda dari yang lain? Mungkinkah nanti kita pakai lampiran atau skema apa gitu? Oke. Biasanya menurut aku kunci dari semua ya, termasuk karena kita di sini lagi bahas esai, jadi untuk kunci dari esai kita menarik menurut aku sudah pasti gagasannya yang sistematis dan bisa dikonstruksikan. Karena ketika kita punya gagasan dan memang gagasan tersebut bisa untuk dikonstruksikan, itu juri melihatnya hal tersebut adalah novelty tadi, jadi kebaruan yang tadi. Karena kalau esai hanya secara umum aja, kita pembahasan secara umum itu sudah banyak, jadi novelnya itu tidak ada. Terus aku biasanya memang pakai lampiran sih ketika membuat esai, apalagi ketika esainya itu bentuknya integrasi sebuah gagasan ke gagasan yang lain. Jadi bentuknya ada dua variabel tadi, gagasannya. Jadi si lampiran ini adalah bentuk manifestasi daripada gagasan yang nggak ada dibahas di pembahasan. Jadi karena kan beberapa aturan di esai itu untuk pembahasan terbatas ya. Jadi si lampiran ini kita pakai dan kita gunakan untuk apa istilahnya, menghemat daripada gagasan-gagasan yang telah kita tuangkan dalam isi atau dalam pendahuluan. Kalau aku biasanya membuat lampiran itu isinya adalah gagasan berbentuk roadmap atau peta konsep atau mind map. Jadi karena bentuk roadmap atau mind map itu akan sangat membuang halaman, jadi kita pakailah lampiran itu sebagai jalan pintas untuk kita nggak buang-buang halaman, karena kan halaman juga akan jadi penilaian bagi dewan juri atau panitia itu sendiri. Oke, jadi intinya gini ya, karena esai itu kadang terbatas sama halaman dan juga kata, maka strateginya itu adalah mengonstruksikan gagasan kita ke dalam lampiran ya Kak. Oke, kita beralih ke pertanyaan yang lebih umum ya Kak. Menurut Kak Rai, kan sebentar lagi kita ada yang namanya regenerasi anggota LDC. Nah, menurut Kak Rai itu bisa kasih tips nggak buat peserta yang nantinya bakal pertama kali ngikut kompetisi yang ada di LDC? Oke, mungkin pesan aku untuk kalian anggota LDC yang baru masuk nih dan mau jadi delegasi, berniat untuk terjun lomba. Pesan aku adalah yang pertama udah pasti kalian mau dan niat untuk jadi delegasi itu sendiri. Ketika kalian niat, itu udah pasti nanti outputnya ngikutin kalian juga. Dan jangan lupa
niatnya itu dibarengin sama komitmen dan tanggung jawab kalian untuk mau menyelesaikan yang udah kalian ambil di awal, udah kalian bikin keputusan di awal untuk mau jadi delegasi gitu. Baik nih Kak. Nih kan nanti kalau udah ikut kompetisi masuk final itu presentasi nih. Nah, menurut Kak Rai, tips dan trik apa yang bisa Kak Rai kasih buat nantinya kalau misalkan ada delegasi yang gugup pada saat presentasi? Oke. Jujur aku sendiri juga bukan yang jago presentasi ya, karena sama kayak kalian, aku juga dulu awalnya takut banget untuk presentasi dan sangat awam banget presentasi itu harus kayak gimana, baiknya kayak gimana, manners dan mattersnya. Jadi aku coba untuk belajar bagaimana meningkatkan public speaking tentunya, karena kan public speaking itu adalah kunci kita mempresentasikan karya kita yang udah kita susun selama lomba. Jadi peningkatan public speaking itu menurut aku adalah kunci utama dari kalian presentasi. Nah, yang kedua, karena demam panggung ini adalah memang penyakit manusia yang itu out of control, jadi itu di luar kontrol kita, jadi kita nggak bisa menahan hal tersebut karena kan itu sifatnya naluriah kita sebagai manusia. Jadi tipsnya adalah mungkin kalian lebih sering latihan aja depan kaca sih biasanya, untuk kalian mengurangi rasa demam panggung kalian. Nah, oke. Jadi dari jawaban Kak Rai tadi bisa disimpulkan bahwasanya bagi kalian yang nanti final dan presentasi itu, yang pertama itu kalian perlu yang namanya melatih public speaking. Nah, yang kedua itu kan terkait dengan demam panggung, itu udah menjadi kebiasaan buruk atau penyakit bagi setiap individu. Nah, jadi mungkin ya tips dan triknya itu adalah sering-sering latihan, terutama mungkin di depan kaca ya segala macam. Oke nih Kak, pertanyaan selanjutnya nih, pernah nggak sih Kak Rai kalau dalam ikut kompetisi itu ngerasa overwhelmed? Dan gimana Kak Rai caranya buat speak itu? Sudah tentu sering ya, karena ketika lomba aku tipe yang orangnya deadliners, jadi nggak yang ambis banget untuk selesai di jauh-jauh hari sebelum deadline. Jadi bahkan ada beberapa lomba yang aku kerjanya itu 1 malam. Jadi memang yang penting daripada lomba itu kalian jangan menjadi deadliners ya, karena menurut aku deadliners ini yang bikin justru overwhelm itu tadi, karena kalian merasa di-push sama waktu. Jadi ketika kalian merasa di-push sama waktu terus kalian tertekan sendiri, jadi ujungnya kalian akan itu tadi overwhelm gitu. Nah, pelajaran yang bisa diambil adalah kalian salah ketika kalian mikir bahwasanya kalian punya banyak waktu. Justru itu adalah istilahnya suatu hal yang bikin kalian justru overwhelmed. Pertanyaan terakhir nih Kak Rai, kan Kak Rai berdiri sebagai kepala divisi kompetisi. Nah, kira-kira ada pesan nggak buat divisi kompetisi di periode selanjutnya? Mungkin untuk anak-anak angkatan 9 yang mau masuk kompetisi, tentunya pesan aku sudah pasti yang pertama, kalian jangan FOMO mau masuk divisi kompetisi, karena lihat kalau kompetisi itu yang memang lombanya tidak seperti itu ya teman-teman. Jadi yang kompetisi adalah ya tentu semua anggota LDC, karena semua anggota LDC itu berhak untuk ikut kompetisi, bukan hanya divisi kompetisi aja ya. Jadi di sini divisi kompetisi itu justru yang manage kompetisinya, bukan divisi kompetisi yang lombanya gitu teman-teman. Terus yang kedua udah pasti semangat untuk nanti divisi kompetisi yang baru, dan kadit sekditnya, staffnya semoga bisa lebih daripada tahun sekarang prestasinya maupun progresivitasnya. Aku harap sih kalian jangan terlalu menekan diri kalian untuk bisa melangkahi yang sekarang. Yang penting kalian udah berusaha semaksimal mungkin sebagai anggota divisi kompetisi, dan semangat. Oke, baik. Bagi
divisi kompetisi ataupun orang-orang yang akan selanjutnya mengisi divisi kompetisi, itu adalah pesan yang sangat, menurut saya sangat kuat banget pesannya. Karena kenapa? Karena itu juga nggak menjadi catatan buat divisi kompetisi aja, tapi juga buat divisi-divisi lainnya. Nah, Karai, karena kita udah di penghujung acara, saya mau ngucapin terima kasih banget karena tadi jawaban dari Karai itu udah oke banget, udah menjawab banget, dan dari segi pengalaman juga based on what Karai doing tuh udah oke banget. Dan sekali lagi saya mau ngucapin buat Karai dan terima kasih, dan see you on next video. Bye bye.